Belakangnya ada apa kok boleh tahu? Kan ada tutupin. Takut ngomong kasar ya? Coba lihat. Ini kata-kata cinta untuk koruptor. Tapi kan lu gak boleh menghina kayak begini bro. Masa lu bilang Kita kasih solusi. Edgar, wah orang ini bahaya. Mas Der. Bahaya. Lu gak bener loh, gak ada otak loh. Lu bikin sepatu dari batang ganja men. Sorry, disclaimer, bukan saya yang bikin, orang pabrik yang bikin. Oh iya. Nggak, tapi bentar. Ini kan batang ganja, hemp kan? Hemp. Nggak, ini gue mau disclaimer dulu ya. Ini sebenarnya jujur memang gue belum diskusi banyak sama Ustadz. Karena ini terkait dari sisi halal haram. Yang mau gue bedah di sini adalah memang iya. Kalau yang gue dapati terkait zat dari sebuah barang atau benda atau apapun itu dilihat dari halal haramnya. Misalnya kayak alkohol, let's say. Ya kan? Zatnya mah nggak haram. Yang gue pelajari nih. Tapi ketika lo buat mabok, ya kan? Nah itu baru mungkin bermasalah di situ tuh. Betul. Tapi ketika lo buat ngobatin, buat bakteri apa segala macam, uang, babi, zatnya dari Muslim nih gue ya, sudah haram. Jadi kalau lo mau pakai sepatu kulit babi, ya udah, kena lo di situ. Nah kalau ganja nih, bentar deh bro, kita cek ya. Memang ini kan ada daunan. Allah ciptakan tumbuhan apa segala macam. Gue disclaimer ya. Nanti mungkin gue coba cek lagi lebih dalam. Tapi ini zatnya setahu gue tumbuhan kan, insya Allah nggak masalah nih. Tapi lu pakein sepatu. Nah gue nggak tahu kalau jadi masalah. Apa semuanya dari? Enggak, ini jadi khusus produk yang slip on hemp aja yang ada di No Brands. Dan itu lumayan banyak ceritanya ini di produk ini gitu. Oke, misalnya terbanyak hujatan dari netizen, mending kita coba cek yang lain ya. Kan nggak cuma ganja doang kan yang lu jadiin sepatu kan. Ini salah satu yang nggak terbaru sih, rilisan keduanya. Kemarin juga ada campaign buat donasi juga dari sepatu ini sejumlah 42 juta untuk membantu orang di Indonesia yang terkena cerebral palsy gitu. Donasi pakai ganja? Donasi dari hasil penjualan dong tentunya. Nih lihat nih, yang ini pakai ganja nggak nih? Enggak, kalau ini kan kanvas. Oh iya, aduh kasih solusi. Nah ini kita bisa custom nih di 2023 kita bakalan rilis custom ini DTG, yang ini DTF. Itu bisa custom biasanya kan di kaos nih. Nah ini udah ada nih yang di sepatunya gitu. DTG apa sih? Direct to garment. Jadi ini pakai pilok nih? Pakai printer. Oh kira pakai pilok. Nanti ada bisa dilihat. Pakai AVS. Enggak dong. Gitu. Tuh ada logo kuncinya. Nah itu. Mantap. Kunci. Warnanya beda solusi. Tapi warnanya sengaja dibedain biar mana yang mau ambil satu gitu. Yang satu buat kita. Lah gue masa pakai satu doang. Bentar. Ya, siap. Ini boleh sih. Cuma bentar, gue pengen rame aja jadi ntar pembahasannya. Mau komen-komen. Ini. Sepatu dari bahan hemp, batang ganja. Nah itu kita impor dari Nepal, bayar pajak segala macam, cukai dan lain-lain ya bisa masuk buktinya. Sebentar ya, coba cek dulu ya. Ada nggak dari yang udah terpercaya dokter? Coba kita cek dulu. Halodoc ada Halodoc. Nah ini manfaat ganja medis untuk pengobatan. Ini edukasi ya guys. Yang pertama mengatasi sakit kronis. Oke, nice. Yang kedua mengatasi masalah kesehatan mental. Yang ketiga memperlambat pertumbuhan sel kanker. 4 memperbaiki gejala sklerosis ganda. Yang kelima mengatasi epilepsi. Masya Allah. Penelitiannya tahun 2017 tuh. Oke, bawa lagi. Tuh. Nah bahaya ganja bagi kesehatan juga ada tuh bro. Jangan-jangan begitu kau pakai patu kaki gue kenapa-napa nih? Enggak dong. Oh enggak. Masalah kesehatan mental, kanker testis, penyakit pernapasan. Nah menghisap ganja layaknya merokok. Meningkatkan resiko batuk kronis. Nah ini yang jadi masalah. Memabukkan haram. Ya kan ketika lo salah gunakan tuh si ganjanya. Meskipun zatnya nanti coba gue cek lagi ke Ustadz ya. Cuma memang pengerucutan pembahasan kita kan gak cuma sekedar sepatu yang ini. Dan semuanya kan mungkin kan lo gak begini dong. Jangan langsung lo hakimi netizen. Ya kan kita gak tahu. Mungkin ini kulit ganja, mungkin ini kulit babi kan kita gak tahu. Itu mungkin semuanya kayaknya. Ini kulit sunat ini. Kulit sunat ini. Lonyot males banget. Lihat bener bro. Enggak, ini kita yang kan? Ini bukan kan? Ini kanvas. Ini bukan kulit babi kan? Bukan, enggak ada kita pakai kulit babian gitu. Saya juga muslim soalnya. Masya Allah. Jadi zatnya yang aman-aman aja dulu nih. Jadi pembahasan dikit. Kalau yang tadi Halodoc itu di luar ranah saya. Kita bahas sepatunya aja. Gitu. Kita bahas aja Halodoc gimana? Aduh, jangan dong. Saya bukan dokter. Oh iya. Tapi lu jangan-jangan lu kayak Panji Pragiwaksono lagi nih. Kenapa?
sibuk ngurusin pergerakan mengenai legalitas ganja. Kalau itu kan ada lagi lembaganya namanya LGN. Nah, kalau saya di luar itu kemarin adanya sepatu ini tuh kita ada campaign donasi. Nah, kita minta bantuan LGN untuk jembatani antara kita dan Bu Santi yang kemarin viral itu, anak saya butuh ganja medis. Nah, ganja medis kan kalau untuk di Indonesia tuh setahu saya ya itu harus nggak ada di Indonesia, harus keluar kayak gitu. Nah itu kan butuh biaya dan lain-lain. Dan saya kemarin baru aja dari Jogja ketemu emang si pasiennya itu emang lumayan parah banget sih gitu. Jadi ya cuma bisa diem aja terbaring. Itu lumpuh otak ya? Ya sarafnya kalau nggak salah ya, semua seluruh tubuh. Jadi ya nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Oh jadi masalahnya dari dokter, istilahnya fatwa dokter gitu ya. Setelah pengkajian lebih dalam itu dibutuhkan pengobatan melalui ganja medis. Bukan dari dokter sih, maksudnya bukan. dari penelitian di luar gitu. Setahu saya ya, saya gitu. Kalau dokter ya cuma dikasih obat-obatan doang gitu. Oke, berarti kalau gitu hadirnya Edgar di sini dengan pebisnis sepatu, saatnya kita bahas Halodoc. Coba. Jadi memang benar ya? Ganja ini bisa mengobati. Saya tidak tahu, bukan ranah saya. Mari kita berbicara tentang sepatu. Enggak kan katanya begitu. Tuh, bisa epilepsi, bener enggak? Bukan ranah. Nah, kita bahas ya. Ya, ingat ya, di sini disclaimer-nya bahwa kalau teman-teman misalnya kurang yakin, di sini kita beda edukasinya. Bahkan sebenarnya ini cuma untuk pembukaan di awal. Ini paling obrolan kita sekitar 5% lah. 95%-nya baru Halodoc. 95%-nya mungkin lebih ke sepatunya. Kayak misalnya contoh mana coba bagian-bagian sepatu yang kita harus ketahuin. Nah, ini pembahasan intinya, Bro. Jadi mau lo misalnya nggak mau beli ini pun ya terserah urusan. Ya gue datangin dia ini kebetulan dia punya produk seperti ini. Kalau dirasa masih syubhat nggak usah. Tanyakan dulu sama Ustadz. Tempatnya kasih solusi ini saatnya lo bisa mengkaji lebih dalam, belajar ilmu. Sama-sama belajar lah kita juga. Iya, ambil ibrohnya. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang harus kita bahas lainnya, nggak cuma sibuk ngurusin perganjaan yang ada di sepatu ini. Ini pun juga batangnya ya. Batangnya tuh hem kan batang artinya. Iya betul ya. Terlepas zatnya apa segala macamnya, monggo lu tinggal tanyakan aja. Sih banyak, bisa kayak zaman dulu itu buat tali kapal itu loh. Nah, itu kan pakai batang ganja juga. Wah, banyak. Jadi kayak sekarang tuh ya banyak lah di industri buat bahan bangunan. Maksudnya bisa searching sendiri nanti. Akan menjadi haram ketika tali kapal yang buat jangkarnya itu lu pegang, lu bakar-bakarin keluar asap baru lu endus. Iya. Satu pelabuhan itu. Satu pelabuhan Giting nanti. Ya enggak sih. Ini kan emang iya, Bro. Diproses kan udah free THC juga, sebatang-batang kan masih ada zatnya, tapi kan diproses. Iya. Giting. Kok jadi inget kata itu zaman gue SMA. Iya. Boleh. Ini gimana? Nanti kita bahas satu persatu sampai akhirnya sejarahnya lu bisa bangun bisnis ini. Terus dibeli atau mungkin apa ya, bisa dibilang mungkin equity saham lo dihargain sama salah satu investor, mempercayain No Brands ini senilai yang luar biasa, bahkan hampir 20 miliar. Waduh. Valuasinya. Kelepasan antara 16 sampai 20 miliar dengan equity saham yang mungkin maaf gue nggak bisa kasih tahu karena itu udah ranah confidential. Meskipun udah tadi cerita sama gue. Sekitar sampai ini ternyata bagian-bagian sepatu. Nah, ini bagian-bagian sepatu nih dijelasin sedikit ya. Jadi nanti aja. Kita mau tahu dulu perjalanan lu gimana. Ini tuh apa? Dalamnya ini tuh kayak gimana nih? Ini apaan lagi, Bro, ya kan? Ini filler. Nah, ininya tuh lu mah udah ngomongin ganja, lu ngomong jorok, jancuk, masa lu tulis di sini sih? Oh ini emang fashion statement kita gitu. Jadi, sebentar, ini kan bukan kata-kata kasar. Iya, kata-kata kasar. Tapi jancuknya tuh untuk apa? Kayak misalnya sepatu yang ini nih, sorry kita ambil. Nah ini kan. Ini emang orang kan nggak ada otak nih, emang No Brands emang nih. Ini kelakuan apa sih? Koruptor jancuk nih buat orang-orang yang nggak suka koruptor. Ya ini udah kita sediain sepatunya. Silakan koruptornya diinjak-injak gitu. Mau tulis namanya juga boleh. Woi, ini membantu program pemerintah untuk memberantas para koruptor di negeri ini. Coba lihat. No Brands. Oh, maksudnya nggak cuma sekedar jancok doang. Ini edukasi ya, guys. Nah, tuh ternyata di sini ada kata-katanya tuh. Ada di belakang solnya ini outsole ya, apa sih? Outsole kan? Koruptor, jancok. Gitu. Apa sih kalau Jawa Timur tuh jancok tuh apa sih? Jancok tuh ya makian lah, cacian makian. Cuman kalau misalnya orang Jawa Timur kayak misalnya udah akrab gitu, ya manggilnya caco aja gitu. Oh iya bener. Ya tapi kan kalau orang baru kenal nih, kayak misalnya Mas Dery jancuk, nah itu kayak ngajak berantem namanya gitu. Oh selesai di luar tuh biasanya tuh. Iya gitu. Makanya kita sering denger juga tuh kadang, misalnya orang ngobrol, Cuk jangan kayak gitu dong Cuk. Gitu, Kalau udah deket sih ini
Tapi sebenarnya itu kata-kata kasar. Kata-kata kasar sebenarnya. Oh, jangan lu contoh berarti kalau begitu. Cuman kalau buat koruptor nggak apa-apa. Misuh kan nggak apa-apa kalau buat yang sesuatu emang kita harus pisuhi gitu. Kalau orang Jawa. Misu-pisu apa sih? Misuh tuh gimana ya? Ngedumel. Oh, ngedumel. Kayak sebelum koruptor Janco ini kita di 2020 berdirinya No Brands tuh bikin sepatu Corona Janco karena kan Covid lagi naik nih gitu. Semua orang benci corona kecuali yang bisnis vaksin. Nah itu apa namanya ya kita bikin sepatunya gitu. Bentar. Lu bilang di awal katanya Bang Dad, jangan dibahas ya perganjaannya. Gue maunya main aman. Umur brand gue baru 2 tahun. Lu mancing-mancing. Ini kalau gue giring lagi, lu harus ngeladenin gue berbicara nih mengenai pebisnis vaksin, Bill Gates dan lain-lainnya nih. Jangan digiring dong. Nanti saya gini-gini. Itu Niji, mohon maaf. Itu Niji yang coba peruntungannya di politik tapi mungkin nggak naik-naik banget. Oke, yuk kita bahas ya. Ya, siap. Oke, ini dari mana nih? Ini mungkin taruh di situ dulu deh. Ini part-part sepatunya, oke. Iya, nanti kita bahas. Oke, Teman-teman masih penasaran kan? Ternyata sepatu ini sedetail ini guys tuh, sampai coplok. Kakinya mana? Biasanya kalau di pabrik ada sulasnya di sini buat ngeganjel, baru nanti di. Itu kan maksud gue. Ya, ntar kita bahas deh. Siap. Boleh taruh situ dulu dong? Boleh. Nggak bakal. Oh, nggak bakal. Ya kan maksudnya kan saya coba cek. Maksudnya nih solnya wanginya. Gua solnya, lu malah atasnya. Boleh, bau karet. Silakan dibeli dan dibakar dan dirasakan. Nggak usah. Haram bro. Efeknya Anda akan bodoh namanya. Iya, sepatu betul. tuh dipakai, bukan dibakar. Keren itu dong. Ini pesan moralnya tuh. Ya nanti kita bahas satu persatu ya. Tadi cuma saya nyium solnya doang. Kok nggak bakal. Moker emang itu mata gue. Oke, kita bahas nih bro. Buat ambil pelajaran nih. Lu kepikiran tiba-tiba gimana sih sejarah? Apa lu mungkin backgroundnya dulu pernah jadi buruh di pabrik atau mungkin apa sampai akhirnya lu punya bisnis sepatu yang nilainya nggak ada otak. Nggak ada otak bro, berapa belas bahkan puluhan miliar gitu untuk di investor gitu kan. Artinya coba boleh dong buat teman-teman yang ingin membangun bisnis sepatu dari awal juga kan mungkin ada dapat insight nih. Boleh. Oke, sebelumnya assalamualaikum, perkenalan, nama saya Edgar, umur saya baru 29 tahun kemarin. Jadi saya ini mulai bisnis sepatu nih dari saya lulus SMA gitu. Jadi ceritanya punya teman-teman lingkungan sepatu juga. Keluarganya teman ada yang emang importir sepatu ya belajar jual di Kaskus dulu, main zaman Kaskus, toko bagus bla bla bla. Oh, iya. Terus kenal toko-toko seluruh Indonesia yang kita jadi supplier tetap online gitu. Kita jadi supplier toko-toko seluruh Indonesia, pokoknya dipersingkat sampai tahun 2020 tuh udah omset lumayan besar. Cuma emang belum bergerak untuk bikin brand sendiri. Nah, lu jual apaan waktu itu? Brand-brand luar gitu. Oh, brand-brand luar. Nah terus sampai pada akhirnya adanya Covid tuh ambles tuh omset sisa 10% doang. Sisanya 10%. Berarti lu nyalahin takdir Allah? Enggak. Tadi lu bilang katanya adanya Covid gue jadi sengsara nih. Itu kan salah satu alasannya kenapa turun gitu loh. Enggak menyalahkan. Ya Allah. Terus abis itu? Nah terus ya udah sisa 10%. Terus juga kebetulan lagi ramai brand lokal nih. Emang kita kan udah punya base di sepatu dari 2010, udah 12 tahun lah. Yaudah kita bikin aja nih brand lokal. Bismillah. Mereknya apa nih? Yaudah dipolosin aja, No Brands. Maksudnya nggak ada merek, polos gitu, sepatu polos. Oh, lu No Brands apa No Brain? No Brands, mereknya No Brands. Nggak ada merek, polos. Bukan nggak ada otak, No Brains ya? Tapi logonya apa nih? Bingung. Ya udah nggak ada otak aja, otak disilang gitu. Sponerism plesetan lah. Oh ini tuh nggak ada otak gitu. Nah cuman tinggal mikir nih nggak ada otaknya di mananya nih gitu. Nggak ada otaknya, udah kita bikin fashion statement di sepatu. Biasanya kan orang fashion statement tuh di kaos gitu. Misalnya turunkan harga minyak gitu, kayak fashion statement gitu. Nah ini fashion statement di sepatu belum ada. Nah kebetulan ada Covid itu tadi, ya udah kita bikin Corona Jancu, yang mana itu bisnis pandemi pertama kita tanpa jual masker. Oh gitu ya. Bisa bisnis pandemi tapi tanpa jual vaksin, maksud lo? Berarti yang jual vaksin salah dong. Padahal dia membantu orang-orang dan warga Indonesia loh yang jual vaksin. Enggak salah sih, cuma Oke ya. Fokus ya. Fokus. Abis itu kan lu juga dibantu kan dengan adanya vaksin, pemerintah kita membantu loh dengan. Coba lu bikin Pfizer dari Ponstan, itu kan satu grup tuh. Susah juga bro, lu Ponstan lu gerus, lu suntikin nggak bisa juga kan? Bikin sepatu aja. Habis itu ketika 2020 itu kita bikin sepatu fashion statement itu tadi ya meledak tuh di 2020 yang No Brand Footwear Corona Jancu itu udah lebih dari 20.000 pasang penjualan kali sampai sekarang. Oke. Dan lu pakai strategi apa?
Ya cuman dari Instagram ya, Instagram marketplace terus endorsement gitu-gitu, simple aja. Cuman kan kuncinya bisnis kan diferensiasi kalau menurut saya kan. Ya bedanya apa nih? Oh, fashion statement ini belum ada di sepatu gitu. Ya udah makanya kita bikin duluan fashion statement. Jadi kalau No Brands tuh selalu mencari diferensiasi dari brand-brand lokal yang udah ada dan brand luar juga diferensiasinya apa gitu. Kayak misalnya kita custom nih, ini kan custom laser nih, laser engrave. Ini laser engrave belum ada di sepatu di Indonesia ini kan. Emang iya? Belum ada. Belum ada yang ininya nih. Yang laser engrave ini kan pakai mesin laser, nanti ada nih. Ini kan? Ah. Tuh, ada hashtagnya tuh. Gua baru ngeh lagi. Oh, dia masuk dalam gitu. Tuh, kelihatan nggak sih Dan? Dari situ coba cek deh. Kita kasih solusi. Tuh, ada hashtagnya tuh. Tuh, kelihatan. Jadi ini di laser ada kayak sistem komputerisasi sehingga jadi ini kayak dibakar gitu. Iya, masuk dalam gitu. Di uppernya juga bisa. Kalau misalnya boleh lihat di story-nya bisa tuh ada. Nah, ini mesin lasernya. Oh, gitu. Dan Jadi ini apa? Lo impor? Enggak, ini kalau mesinnya impor, cuma kita beli dari yang jual di Indo sih. Mesinnya impor. Biasanya dipergunakan untuk itu yang piala kayak gitu-gitu, tau kan? Oh, plakat. Jadi kan mana ada mesin laser buat sepatu, mana ada. Nah, kita tes dulu. Oh, bisa ternyata. Ya udah. Jadi deh bahan mainan kita. Oh, jangan-jangan piala yang dipegang Messi tuh bikinnya di Blok M Square yang di bawah tuh. Yang buat plakat-plakat tuh. Udah pindah sih kayaknya, enggak bisa. Ke Kuitang ya. Nah, itu bisa bikin muka juga kayak gitu. Oh. Oke, lalu kepikirannya bahwa lu kok pengennya serba diferensiasi kayak tiba-tiba ini, tiba-tiba tadi sepatu dari yang zat dari batang ganja gitu. Maksudnya memang se-ekstrem itu lu pikirkan? Apa memang ini ada manfaat khusus? Contoh, oh ternyata dari yang batang ganja tadi misalnya bisa bikin anti air misal. Memang ada fungsi-fungsi tertentu buat gunanya sepatu, atau lu se-ekstrem aja udah enggak, gue pengen liar aja gitu. Apa gimana? Jadi selain emang liar itu tadi, kita kan agak review sedikit ya, yang enggak secara komprehensif gitu loh. Oh, ini ternyata kalau hem itu sebelumnya bisa dibikin baju, bisa dibikin tas gitu, dan dia ada anti bakteri, anti bau lah gitu, nggak gampang bau gitu. Jadi kayak ada temen pakai baju dari hem tuh 3 bulan gak dicuci juga masih oke gitu. Oh, jangan-jangan ini kata orang tua kita dulu kalau ngomongin kemeja, orang tua kita bilangnya hem. Nyampe nggak? Lu umur berapa sih? 29 nih. 29. Harusnya kita milenial sama. Iya, ada nggak? Iya kan, bener kan? Tuh kan. Nah, si Yunus aja bilang begitu. Siapa nama lu tadi? Arfi, sorry. Iya kan? Maksud gua hem kan? Bokap lu, nyokap lu juga. Tuh. Mana hemnya mana? Mau pergi juga nih, mau foto nih, atau mau ke kondangan, pakai hem dong. Sekarang sih udah nggak gitu sih. Biasanya kalau ibu bapak nanya hemnya mana, dikasih tuh hem tadi. Enggak usah begitu, enggak usah ke situ arahnya. Enggak usah ke situ. Iya, hem kan, jangan-jangan itu kali ya. Maksudnya kemeja. Coba katakan dong, kemeja hem. Soalnya kan gue juga nggak nge, dulu kok nyokap gue bilangnya hem ya. Kayak gitu, coba deh, kemeja hem. Oke, lanjut ya sambil kita ngobrol, nanti gue cek juga ya. Tuh kan kemeja hem pria tuh. Tuh, hem batik pria. HEM, tapi kan nggak pakai P. Kalau hem yang ini kan pakai P. Terus ngapain nyokap gue bilang hem? Ya itu bahasa zaman dulu, kayak sepatu zaman dulu tuh orang nyebutnya sepatu warrior kayak gitu kan. Padahal mereknya merek US tuh. Dulu wajib tuh di SMP 12 Wijaya tuh. Jadi pakai warrior. Karena warrior salah satu brand lokal juga yang udah dari dulu existing gitu. Oh, oke. Nah, akhirnya si batang itu kenapa lu kepikirnya? Ya itu tadi kita lihat, oh di tas udah ada yang bikin, di baju udah ada yang bikin, sepatu belum ada nih setahu saya gitu. Belum ada yang meledak juga di Indonesia bikin hem itu. Yaudah kita inisiasi buat, yaudah kita bikin deh, kita coba. Saya kebetulan punya teman di Bandung yang bikin itu yang dari tas. Nah, saya minta bahannya, saya beli bahannya ke dia, sampel sepatu, jadi ya udah kita impor melalui dia gitu. Oke. Lu tahu dari riset bahwa begitu kulitnya batangnya dibawa ke Indonesia dari Nepal, lu nggak bikin aneh-aneh kan? Batangnya datang nih. Enggak, itu kan batang udah jadi bahan, kayak gitu, udah jadi bahan lembaran free THC, non THC gitu. Udah nggak ada efek apa-apanya sama sekali. Oke. Gitu. Terus akhirnya? Ya udah kita tester bikin sampling sepatu tadi, slip-on itu tadi, jadi ya udah kita impor, habis itu kita jual. Di penjualan pertama tuh di Januari 2022 ini. Nah, yang kedua nih di bulan November, karena kan bahannya kan harus kita impor dulu. Nah, yang kedua ini kita bikin ada donasi itu. Apa yang lo rasain ketika tadi mana sih? Nih, ketika ini kan dari batang ganja medis kan istilahnya. Bukan ganja medis, batang ganja aja gitu. Oh, beda ya?
Ganja medis setahu saya itu dari ekstrak daun gitu-gitunya. Cuma kan belum legal di Indonesia. Tapi tadi dipakai, dibahas sama dokter. No, Ganja tahu medis. tuh. Hah? Kurang tahu, bukan ranah saya. Berarti boleh dong. Nggak tahu. Bukan Oke. Ini disclaimer ya, kita lagi bahas edukasinya ya. Ya. Gue pun juga nggak ganja ya. Iya. Sekarang. Iya bener kan? Iya. Nah ini maksud gue nih. Tuh, tapi ini keluar serabut gitu memang naturalnya begitu. Memang natural Oh. gitu, otentiknya begitu karena kita 100% hem. Biasanya ada yang lebih halus kayak bahan begini tuh, kayak bahan katun gitu. Nah, Iya, itu biasanya dari China. Kalau itu udah ada campuran katunnya yang halus. Itu tapi ada hemnya, ada katunnya. Kalau ini 100% hem. Coba gue cek dulu deh. Ini maksudnya gue cuma buat edukasi. Maksudnya bedanya apa? Kalau ternyata sama-sama aja dan kenapa lo harus pakai bahan dari si batang ganja itu? Emang nggak bisa yang lain? Karung goni kayak orang Kalau mirip-mirip. karung goni gatel dan nempel Kan dalamnya nggak pakai itu. di luarnya. Coba cek dulu. Coba cek dulu. Cuma bawa satu yang kayak gini. Bawa banyak, cuma udah ready invoice-nya juga. Nanti tinggal. Nggak usah pakai invoice. Orang mau duduk di sini juga bisa ratusan juta loh. Siap. Tuh. Ini buat edukasi ya. Nyaman-nyaman aja. Ya, nyaman juga dari insole juga kan ngaruh gitu. Kalau upper bahan upper sepatu ya kita ngetesnya untuk durability-nya, ketahanannya gitu. Kalau untuk nyaman sih dari insole, dari outsole-nya. Tuh. Begini kan tampilannya. Ya. Kelihatan gak sih? Kelihatan gak? Gimana caranya ya? Kelihatan gak? Kelihatan gak sih? Gak kelihatan ya? Buruan, kelihatan gak Dan? Pegel nih kita nih. Emang kita atlet. Tuh. Kelihatan kan? Oke. Cuma gue harus tanya dulu bro. Ini kan memang zatnya kan dari tumbuh-tumbuhan. Ya, betul. Insya Allah tidak bermasalah gitu ya. Tapi ketika ada masalah, sorry banget nih nggak gue pakai nih. Ya, santai. Gue sebagai muslim. Gak apa-apa kan masih ada yang lain. Oh iya. Iya kan kita nggak cuma bahan itu aja. Iya. Ntar kalau bermasalah kemarin sholat Jumat pakai itu nggak dihitung dong. Mau bahas hukumnya nih bagaimana? Tuh ya kan. Oke. Terus akhirnya berapa penjualan nih? Yang paling gede nih, yang paling banyak dengan yang model kayak di grafir kayak begini, atau dengan yang pesan-pesan tertentu buat orang-orang yang merusak di negeri ini sehingga harus diberantas dari sisi pemikiran dan lain sebagainya, atau yang kayak batang-batang begini nih? Kalau untuk penjualan sih masih di fashion statement ini yang koruptor janju, koroner janju, baru yang itu tadi yang bahan-bahan unik itu tadi. Kalau ini kan custom beda sendiri. Ini pesan. Kalau ini harus order dulu. Oke. Kalau yang custom DTG DTF sih baru tahun depan. Nah, kalau yang laser juga pesan. Biasanya kalau orang buat hadiah gitu selamat ulang tahun kayak gitu-gitu sih biasanya. Tapi kalau gue misalnya nggak yang merayakan ulang tahun gimana? Boleh ucapan yang lain nih? Boleh ucapan Idul Fitri juga boleh. Ini ada lambangnya juga lagi. Ada logonya hem. Lambang apa nih? Kanabis ya? Itu lambang kanabis. Ya buat lucu-lucuan aja. Iya, tapi buat BNN kami siap kok dites. Anda siap? Siap dong. Oh gitu, maksudnya tes urin apa segala macam. Maksudnya kan kita tes urin, tes psikotes, tes fisik. nggak mau ngapain lu interview kerja lo? Ya semuanya. Maksudnya silakan Anda cek kami ini insya Allah bersih buat kepolisian. Ferdi Sambo dan teman mungkin yang lainnya kan udah orang gak bertugas. yang beli banyak kok yang ikan Ferdi Sambo udah gak bertugas. Mungkin yang ngecek yang lainnya aja. Kadang beli online juga dikirim ke kantor apa gitu. Ada juga. Emang iya banyak juga yang beli. Orang kita buktikan bahan ini kan bisa masuk secara legal ke Indonesia, terus apa lagi? Nah kita bahas prosesnya aja kalau gitu. Kita lihat maksudnya lu gimana cara legalitas berjalannya seperti apa. Ya kan? Lu ada dong jalurnya alurnya simpel banget. Jadi kan legal di Indonesia kan? Bahannya bisa masuk gitu. Bahannya kan impor dari Nepal. Iya, tapi bisa masuk di bisa negeri masuk ke Indonesia. Dari Kementerian Perdagangan udah dicek. Ya udah dicek karena kan melalui ininya kan namanya apa gitu, Rami atau apa gitu. Ya udah dicek, udah bayar pajak segala macam ya, terus mau diapain lagi? Gimana prosesnya sih? Gue mau tahu impornya dari Nepal. Jadi gini, jadi kan saya masih melalui teman saya nih, Mas. Nah, jadi teman saya masukin yang biasa bikin buat tas, buat baju gitu. Nah, saya nebeng nih. Dia pesan berapa meter, saya pesan berapa meter. Kita impor bareng. Ya udah habis itu ke alamat dia, habis itu saya ambil kayak gitu. Nah, untuk itunya sendiri kan pakai kargo ya dari sana. Ya, itu kan ada biaya cukai gitu-gitu ya, bayar ya udah selesai. Shipping ya. Artinya kan kalau emang bermasalah kan nggak bakal bisa keluar itu barang. Oh karena iya. sedikit banyak kan ngerti impor juga saya karena sebelumnya juga importir juga gitu kan, kayak
ada yang lartas, ada yang apa gitu-gitu. Nah, ini kan nggak ada masalah. Oh, kemeja ternyata ada ya? Kemeja. Yang bahannya kayak begini maksudnya hem. Oh, ada yang udah jadi juga. Yang tadi ada. temen lo bilang tas apa segala macam ya? Kalau itu bikinnya di sini tasnya. Jadi Jadi bahan lembaran aja nih, kayak kanvas rollan aja nih kayak gini. Gitu. Oke. Gitu. Kita bahas aja sekalian. Bahan-bahan tadi kan udah ada tuh. Boleh dong, yang teman-teman udah nungguin dari awal tuh, penasaran tuh. Jadi Coba gimana sih? Sepatu No Brands ini sepatu vulcanized namanya. Jadi kalau sepatu vulcanized tuh dia ada 3 lah ininya. Jadi ada upper, ada midsole. Ini lembek-lembek ini karena belum matang karetnya. Ada midsole, ada outsole, ada upper. Intinya ada 3 itu sih. Belum mateng. Ini kan pakai karet mentah namanya, makanya lembek. Gue pikir direbus gitu dulu. Di oven, biar Di oven? matang. Oh, jadi keras tuh. Ya, jadi keras kayak gini. Oke, coba lu jabarin satu persatu Oke. mana dulu dan fungsinya apa dan Oke. apa, gue nggak paham nih. Oke, jadi nanti lebih detailnya ada di Instagramnya No Brands. Jadi kalau misalnya proses pembuatan sepatu vulcanized tuh jadi dari bahan rollan nih, bisa diinin sendiri nanti, imajinasikan. Bahan rollan kita cutting per bahan pakai pisau cutting namanya. Nah, cutting desk. Nah, itu jadi begini nih bahannya, habis itu jadi yang begininya nih, jadi upper tengahnya nih, jadi femnya, jadi back topnya juga. Nah, habis itu disambung-sambungin, dijahit. Manual, Iya, manual. guntingnya, Guntingnya enggak pakai cetakannya udah dikomputerisasi pakai, gitu. pakai mesin cutting namanya, di press. Oke. Jadi kan ada besi cetakan nih di lembaran. Besi cetakannya bentuk cetakan begini nih, bentuk cetakan fem ini. Udah lu desain di Corel gitu misalnya. Habis Oke. itu besinya udah ada moldnya, mold buat ngepresnya. Habis itu dipres kan udah jadi bahan lembaran begini kan, langsung berapa lembar gitu yang dipotong gitu. Oke. Habis itu dijahit sama strobelnya juga. Habis itu baru disatukan dengan outsole dan foxingnya atau midsole-nya. Foxingnya mana? Foxing ini midsole. Outsole yang bawah. Outsole yang bawah gitu. Oh, jadi terpisah semua ya? Terpisah semua. Itu kalau untuk vulcanized. Jadi pembuatan sepatu itu ada banyak. Ada vulcanized kayak yang ini. Vulcanized tuh kayak gimana sih? Vulcanized itu yang tadi pakai melalui proses, ada midsole-nya lah. Ada midsole-nya. Kalau yang Kalau kapsul, non vulcanized ya mana? Non vulcanized tuh contohnya kapsul ataupun inject. Nah, kalau kapsul itu ada nggak contoh? Coba deh, pakai istilah-istilah nama brand aja dulu deh. Coba yang vulcanized tuh Vans gitu. Nah, coba pakai brand biar kita ada bayangan deh. Vulcanized itu berarti kayak apa? Ya itu, Vans, Converse gitu-gitu. Oke. Terus yang bukan vulcanized? Bukan vulcanized kayak Nike gitu-gitu. Oh, Adidas. Tapi mereka juga bikin yang vulcanized-nya. Jadi yang membedakan adalah si insole prosesnya. Kalau misalnya non vulcanized kayak ini misalnya kapsul nih. Nah, itu langsung midsole sama outsole-nya tuh gabung kan. Oh iya. Oh, itu maksudnya. Sementara kalau ini kan dipisah tuh, lihat deh. Bawahnya tuh. Kekuatannya ini dari lem dan karetnya. Bisa lepas dong? Bisa lepas kalau misalnya prosesnya salah. Tapi gitu. ini udah kuat ya? Enggak, itu belum di oven. Oh. Kan belum matang. Buat sampel ke sini aja. Oke. Gitu. Kalau ini yang kapsul itu jadi udah ada solnya dan tinggal tempel upper, habis itu dijahit tuh. Dilem dan dijahit. Bisa dilem doang, bisa dilem sama dijahit gitu. Kalau gua nggak mau ribet kan bisa aja maklon. Nggak usah ngurusin beginian. Iya. Cari pabrik udah asal jadi aja. Bukan asal jadi ya, maksudnya yang penting gue tunggu jadi tinggal terima beres aja. Bisa aja kan? Bisa. Tapi kita apakah perusahaan pengusaha sepatu tuh harus ngecek sedetail ini? Kalau mau bagus ya. Jadi sama kayak bikin kaos, bikin apapun. Apalagi sepatu, hal yang lebih ribet daripada industri kaos gitu ya. Kalau kaos kan enaknya tuh ada order pagi, siang disablon, sore dikirim. Kalau sepatu kan nggak bisa. Kita misalnya kaos nih gambar macan nih. Ya kita stok kaos polos aja. Ntar pagi ada yang order, siang disablon, sore dikirim. Kalau sepatu kan nggak bisa kayak gitu. Prosesnya panjang gitu. Oke. Makanya keunikannya di situ. Oke. Tapi kenapa saya memilih sepatu ya karena sepatu itu menemani setiap langkah kita. Apalagi langkah menuju kebaikan ya. Iya. Masya Allah. Dengan tidak mengkonsumsi ganja. Iya. Gitu dong. Kan kalau pahala dihitung dari langkah kan. Pakai sepatu bukan pakai kaos. Kaos juga kalau informasinya bermanfaat. Bisa juga siap. Keren juga ya berarti ya. Visi misi lo ya. Ya. Sangat mulia sekali memberantas koruptor di negeri ini. Ngasal aja sih. Lu udah gua angkat-angkat, lu ngejatuhin diri sendiri. Udah gua angkat, bagus-bagus. Lu gedug belakin sendiri. Itu makanya No Brands, nggak ada otak. Iya. Nah,
Ini hitung HPP-nya gimana sih kalau sepatu tuh? Ngitung HPP-nya ya dari materialnya, dari prosesnya juga, jahitnya, sablonnya juga gitu. Ini dihitung dong nih untuk HPP kan ketemu kan ini berapa kan? Jadi kan tiba-tiba misalnya berapa? 200 katakanlah. HPP 200 gitu. 200.000 kan ini kan kena semua kan? Apa gimana sih? Ya 200.000 udah semua. Kalau misalnya Mas Dery mau bikin sepatu kasih solusi ke saya sama klon gitu, untuk HPP-nya ya kurang lebih 150 sampai 250, tergantung materialnya juga, tergantung antara ini outsole yang clear sama yang karet natural biasa itu beda juga harganya kayak gitu. Oh bukannya katanya orang-orang 30.000 gitu sepatu HPP? Oh tergantung sepatunya gitu. Kalau sepatu yang 50.000 nggak bisa? 50.000 bisa, cuma kan kualitasnya turun semua kayak dari kanvas aja itu kayak dari kanvas itu aja bermacam-macam ininya harga per rollnya. Jadi ada yang beli di pabrik, ada yang dari limbah kayak gitu. Jadi sepatu pun harga di bawah 100.000 HPP pun bisa, cuma kan kita dapetin kualitas yang seperti apa gitu. Nah, yang No Brands jaga itu selain fashion statement itu tadi nggak ada otaknya itu ya itu kualitasnya juga. Berarti kalau gue mau bikin atau maklum jalan sama lo adalah HPP gue, let's say ini buat teman-teman juga ya, bisa juga sama lo produksi. Bisa. Karena lo punya rekan pabrik sendiri. Bisa, mas saya pabrik itu. Apa? Mas saya sendiri. Oh abang lo. Oh di mana? Tangerang. Di Tangerang. Jadi 150.000 udah bisa jadi sepatu. 150.000 tuh ngomongin sepatunya aja ya gitu. Untuk yang kualitas di bawah ini tentunya gitu. Oh kalau yang kayak gini-gini yang ya bisa 200 ribuan sih HPP-nya. Belum packagingnya. Packaging bisa sama lo juga? Enggak, packaging saya di luar. Oh 200.000 berarti makanya rata-rata jual sepatu sekarang gope 600 ya. Malah jujur ya guys ya, gue nemu sepatu harga justru di bawah. Nih maaf ya, ini agak relatif memang. Ini rame nih netizen biasanya kalau gue bahas kayak gini. Gue nemu sepatu 400.000 aja udah deg-degan loh. Gue 300.000 tuh udah menuju KW itu. Versi gue ya, maksudnya sepatu di angka-angka segitu. Jadi ini buat ngedukasi market juga. Jangan bukan berarti lu ketemu No Brands harga 300, 400, 500 atau berapa? Lu minimal berapa? Kita dari 280 sampai 500. Nah, ada 500 ya kan? Kalau versi gue ya, bukan berarti semuanya harus sama kayak pemikiran kayak gue ya. Itu kan emang wajar sepatu segitu gak sih? Kalau masih berpikir bahwa lu 500 mahal banget nih gitu. Kalau brand luar kan otomatis pajaknya lebih gede ya kalau di Indonesia setahu saya gitu. Ya orang mikirnya untuk sepatu-sepatu yang kayak gini nih, vulcanize kayak gini kan kebanyakan brand luar itu tadi yang disebutin. Itu kan harga-harganya kan udah di atas 800, di atas 900. Cuman kalau brand lokal kan ya otomatis dia dapat HPP yang lebih murah, produksi di sini, dan brand lokal tuh nggak ucuk-ucuk orang bikin pabrik brand lokal gitu. Mereka tuh para alumni pabrik-pabrik besar yang bikin brand luar di Indonesia. Oke, yang bikin Nike misalnya. Jadi kalau gua statement tadi sebenarnya bisa dibantah juga ketika gua nemu harga sepatu 300.000 belum tentu tuh mengarah kepada ke KW. Belum tentu jelek, belum tentu KW. Iya, gitu. Belum tentu jelek ya. Oke. Bisa aja sepatu bekas gitu. Anda jatuhin lagi. Minum Master. Minum silakan. Mau saya tungguin apa gimana? Oh, mau saya sambil ngobrol aja bisa kan ya? Iya. Artinya kalau lokal memang dia menang karena nggak kena pajak apa segala macam. Makanya lu bisa jual 280.000. Tetap pajak juga gitu. Cuman otomatis kan kita produksi sebenarnya kita bisa aja produksi di Cina gitu ya. Otomatis kan biaya-biayanya lebih mahal kayak gitu. Biaya impornya dan lain-lain. Nah, ini kebetulan lokal semua, 100% hampir lokal. Hampir 100% ini lokal semua. Jadi kita dapat HPP yang murah, yang ngapain kita jual mahal-mahal kayak gitu. Yang paling laku yang kalau yang di No Brands, yang harga 350 sampai 400-an yang ini. Oh, oke. Bukan yang 280 malah ya? Bukan yang 280 malah. Kenapa? Karena orang ngincar yang fashion statementnya itu tadi, kayak ini nih. Koruptor itu. Jancu, gitu. Belakangnya ada apa kalau boleh tahu? Kok Anda tutupin? Takut ngomong kasar ya? Coba lihat. Belakangnya ini ada tulisan. Coba lihat. Ada tulisan ini apa? Kata-kata cinta. Nah, ini kata-kata cinta untuk koruptor. Tapi kan lu gak boleh menghina kayak begini bro. Masa lu bilang asu? Ya lebih kasar lagi lah kalau bisa. Enggak maksudnya. Maksudnya Gak ada otak gitu. Jadi ada pesan moral lagi di sini. Abis itu di sini ada lagi. Oke, bisa dilipat begini. Ini ada kucing di
Tikus dong, koruptor kan tikus. Kucing kan tuh. Jerry. Iya, menggerogoti duit rakyat ya. Gitu. Masya Allah. Oke. Terus dalamnya ada kata-kata lagi, all local pride, hashtag nggak ada otak, made in Indonesia. Oh, oke. Nah ini juga sama ya, modelnya kayak gini juga ya. Vulcanize juga. Tapi ini asik banget ya, Masya Allah ya. Ini kayak fans yang old school ya? Beda kalau bukan sama dari atas. Kalau old school kan famnya ada garis di sininya nih. Oh iya. Ada batas fam di sininya. Tapi ya di samping mirip ya. Dari samping. Tapi asik sih polos sih. Ini ukuran berapa? Ini ukuran 43. Oh berarti gue 2 dong. Ya. Kenapa Aldan? Oh Aldan berapa ukurannya? Oh di bawah di mall ada sport station kok. Di list aja semua. Iya. Kan kirim ini tagihan. Kita ada 15 orang ya. Beda-beda ukurannya kan? 15. 40. Dikit amat. Wih. 100 dong. Hah? 100 dong. Coba bentar ya. Ya gue ukur dulu. Lu harganya berapa sih kira-kira rata-rata sepatu lu? Harga dari 280 sampai rata-rata average. Average-nya 350 300 lah. Enggak sampai 350. 300.000 kali 15 orang. 4,5. 4,5 juta bro. Iya kan? Cuma seharga Yeezy 1 pasang. Dapat 15. Makanya jadi raja di negeri sendiri harus berlokalin. Tuh keren. Nih kan kirimin aja tuh ukuran-ukuran anak-anak segala macam. Coba dong campaign lo ada apa sih bro? Gue mau lihat deh. Lu kayaknya fashion statement kayak gini-gini menurut gue unik ya. Terus nanti mungkin tips juga kali ya buat teman-teman yang baru mau mulai bikin brand sepatu tuh apakah memang maklon dulu kah atau seperti apa di sini? Ini kemarin ya. Oh Argentina Prancis. Giveaway tebak skor. Bayar nggak tebak skornya? Enggak. Oh enggak. Gratis yang keren judi. Enggak lah. Kan takutnya tebak skor pakai uang lagi tuh, ya kan? Siapa nama tadi? Sofian. Siapa? Arfi kan? Enggak kan lu kan enggak menjudi-judi kan? Emang kayak Drake tuh 15 miliar tuh. Iya, gue bilang ini Drake lu sini hijrah sama gue. Dia enggak pernah judi, enggak kelihatan kan muka kalah. Coba lagi. Oh jadi lu semudah itu bikin, karena lu ada jalan sama pabrik sendiri ya, abang lu ya. Jadi lu bisa bikin campaign ini, campaign itu. Oke. Ini yang kemarin Bu Santi itu. Nah kita ada donasi juga. Nah ini kemarin sama LGN. Coba buka sejarah singkat permanfaatan hemp coba. Pengen tahu gue. Tuh udah daunnya. Oh batangnya. Tali. Hemp rope jadi tali, jadi hemp fabric, jadi bahan lembaran. Next slide coba, next slide. Multiple pause-nya. Emang iya? Ya itu kan ada sumber ya. Oh oke. Peran penting hemp di Perang Dunia Kedua. Next. Perdagangan Gujarat bawa ganja ke Nusantara. Lu bener gak nih, valid gak nih? Sumber BBC News Indonesia. Oh iya. Sumber yang bisa kita bikin. Coba balik. Ini podcast gue soalnya nih nilai-nilainya harus diutamakan dengan syariat nih. Nah, hati-hati nih. Ganja ditukar dengan cengkeh, kopi, lada, vanili dan jenis rempah-rempah lainnya. Oh karena memang buat pengobatan ya. Diketahui juga dari sebuah naskah kuno yang berasal dari Arab. Wah lu bawa Arab nih. Jangan sampai lu kayak orang lain nih. Dikit-dikit kita ngomongin Arab, lu ke Arab-Araban nih. Mana sih? Lu aja panik langsung. Anak-anak yang buat soal. Gak panik biasa aja. Enggak ada sumbernya kan. Nah coba. Next. Oke, close. Coba close. Coba, apalagi bro yang lagi naik bro, di lu bro. Yang hitam tadi ya? Itu sih yang sepatu fashion statement, terus hemp, terus sama ini nanti 2023 baru mau kita naikin custom. Nah, biasanya kan kita custom nih manual pakai tangan. Nah, ini buat sumbangan kemarin yang di Malang itu disaster. Oh, gempa. Bukan yang stadion. Oh, ini. Kanjuruhan apa namanya? Iya kan Kanjuruhan kan? Yang ditutup di dalam tuh. Yang apa namanya rusuh. Pintunya kenapa nggak kebuka sih bro? Waduh, bukan ranah saya. Ini kita melalui kitabisa.com itu kita langsung transfer kayak gitu kan, ada buktinya juga gitu. Seluruh penjualan? Enggak, itu kita bikin satu custom, habis itu kita donasiin, nggak buat dijual gitu. Untuk custom semuanya langsung didonasiin. Oh oke. Tapi sepatunya dilelang. Tapi sepatunya dipegang sama yang ambil lelang ya kan? Iya, masa di kita. Yang ngebit kan istilahnya. Oke. Bawa lagi. Itu biasanya kita customnya manual pakai painting tangan. Nah sekarang ini di 2023 nanti udah ada yang custom pakai mesin tadi. Ada alat emang? Ada. Coba dilihat di story mas. Oh,
Keren juga nih, udah maju kayaknya. Bener-bener local pride ya. Artinya Iya. brand-brand di Indonesia juga ternyata gak kalah menarik loh. Ya kan, dari konsep, Next. ide kreatif, peralatan, kebutuhan, Mm-mm. skill. Yang penting supportnya aja sih. Iya Brand dong. lokal. Terus apa nih? Terus. Mana tadi alat yang lo maksud? Next. Nah ini nih. Jadi gimana cara kerjanya bro? Ini yang kasih solusi. DFT, DGT tadi apa gue lupa? DTF dan DTG. Loh ini kasih solusi. Oh ini ada yang komen gak di sini? Enggak, ini story. Iya misalnya ada yang komen gak di DM dulu pas lo bikin? Belum dilihat sih. Coba cek lu dong. Ini Iya. yang tadi buat Piala Dunia. Arfi, kerja lu apa sih Fik? Cek dulu ada yang DM gak? Bikin sepatu buat kasih solusi ya gitu. Gue pengen ngukur market gue, audiens gue nyampe di market lu gak? Kalau belum luas ya berarti gue harus kerja lebih giat lagi. Hah? Itu kan baru tadi sebelum podcast. Oh baru? Biar gampang ngeceknya gitu, makanya saya masukin story. Oh gitu. Coba Ya. lagi. Kerja tadi buat yang kasih solusi gimana prosesnya? Oke, mana? Ini mah. Ya ini. Ini. Set. Cetak dulu logo kuncinya, oke. Nah, itu yang DTF. Oke. Oh ya. Ini yang DTG. Oh, ini proses ini sepatu yang di sini nih yang lu bikin itu. Wah, thank you, Bro. Semoga Allah balas kebaikan lu, Bro. Amin ya Allah. Ya kan? Terus ini yang FIFA kemarin, Bola Dunia. Oke. Ini 2023 ya? 2023. Mungkin nanti kita ada promo-promo juga pasti custom. Mungkin yang bisa datang ke toko di jam-jam tertentu free custom gitu atau gimana lah nanti. Kita pikirin. Oke, giveaway juga dong. Kita bikin Giveaway. kolaborasi. Kolaborasi aja ini. Boleh. Mau nggak? Gimana tuh caranya? Ya itu nanti bikin collaboration post aja yang nanti dari preview Giveaway apa kasih jual harga murah atau gimana? giveaway aja, giveaway. Giveaway ya? Setuju nggak? 3 pasang sepatu deh. Sekarang aja kita bikin. Bisa nggak nanti dibantu ya? Mm. Buat yang ini nih, mungkin ada pertanyaan nanti ya buat teman-teman yang nyimak sampai akhir. Nanti gue bantu di caption di Instagram. Kalau lo nonton sampai akhir berarti kan ada pertanyaan-pertanyaan dari lo nanti seputar obrolan kita. Nah tentunya dipersembahkan oleh No Brands. Nah jadi buat teman-teman coba mungkin nanti lo bisa kasih soal aja ke mereka yang berhasil menjawab, tulis di kolom komen. Nanti lo akan mendapatkan sepatu ini nih, edisi kasih solusi. Siap. Nanti kirimin aja beserta ukuran kali ya, biar mereka tuh bisa ini. Nanti kita collab aja. Instagram udah nggak bisa collab sekarang ya? Bisa. Collab post. Udah bisa lagi, bukannya kemarin sempat hilang tuh? Kemarin dong, kan saya juga nggak bisa kok. Iya, mungkin Mark Zuckerberg sama Adam Mosseri lagi bingung kali. TikTok lagi naik banget tuh, pusing dia mau cari celahnya gimana tuh. Terus saya bantu, butuh brand ya, ikutan workshop saya ya Mark. Ya, nah kedepannya berarti lu 2023 akan ada apa lagi nih selain memang lu bisa custom apa segala macam? Mungkin next kolaborasi gitu. Kemarin kan kolaborasi sama NTRL. Om Eno bagus. Oh, masih ada nggak sih mereka? Masih ada kan? Masih. Iya, netral kan? Enggak, sekarang udah NTRL yang ngomongnya. Habis itu ya mungkin ya kolaborasi lagi sama. nanti kita ngobrol deh, siapa tahu ada merchandise yang bisa kita garap bareng-bareng apa segala macam. Tips buat teman-teman yang ingin mulai deh, Bro. Jadi gini, banyak orang datang juga temen sih, banyak temen kayak gitu-gitu discuss tentang mau usaha ini. Kebanyakan orang banyak plannya doang, tapi jalannya enggak. Jadi kalau saya itu nganggap usaha ataupun jualan ataupun bisnis, saya nganggap kayak saya lagi berperang gitu. Jadi jangan cuman strateginya aja, turun ke medan perangnya sambil nanti di situ mikirin mau strategi apa lagi, kalau mau ketembak kakinya ngindarnya gimana kayak gitu. Wah aja. Keren analogi. Jadi banyak kan orang gue mau usaha ini, bikin kopi, bikin apa segala macam. Cuma ya nggak jalan, nggak perang ya nggak perang namanya, nggak usaha namanya gitu. Nggak mulai kebanyakan ide doang ya. Terus gimana cara memotivasi, kan takutnya kan ngegas aja bangkrut bro. Dan kalau gagal itu tadi ya jangan langsung nyerah gitu. Karena kan manusia punya jatah gagal masing-masing. Nah buru-buru habisin jatah kegagalan gitu. Karena saya nggak langsung begini nih, saya gagal berapa kali gitu. Yang diceritain kan enaknya aja. Kalau yang nggak diceritain nggak enaknya juga durasinya kelamaan kan. Gitu. Ya makanya ya habisin dulu jatah kegagalan gitu. Yang penting kan masih bisa makan, masih bisa napas, udah mikir lagi, gerak lagi. Gitu. Nggak nyangka gue nih seorang Edgar yang memang berjuang sampai saat ini untuk melegalisasi ganja ya. Bukan. Oh, bukan. Enggak, maksud gue kan kirain itu. Takutnya kan Pak Jokowi ngeliat kan, takutnya lu ketangkap. Maksud gue bukan ke situ arahnya kan. Ketangkap mau dibeli nih. Iya itu. Mau dibeli sahamnya lagi. Mantap. Ya.
Tapi lu pernah sendiri gagal nggak? Apanya? Gagal. Coba gue pengen tahu tadi lu ngomongin gagal. Biar teman-teman tahu lu ngejalanin No Brands ini jangan liatin sekarang sudah penghasilannya miliarnya. Jadi sebelum No Brands ini kan saya supply kayak Covid kemarin kan itu otomatis parah banget gitu loh menurunnya, dan saya juga pernah usaha-usaha yang lain selain sebelum sepatu ini ya, jualan apapun, drone apapun segala macam ya ada kegagalannya juga di situ, barang yang gak laku dan lain-lain kayak gitu, jual Bangkrut pernah? Jual rugi lah. Ya itu yang jualan selain sepatu gitu. Oh iya. Karena saya dulu ya pengen apa aja gitu, pengen punya usaha apa aja gitu loh. Jadi cuman fokus utamanya sih emang sepatu, cuman ya itu yang lain-lainnya itu jadi terbengkalai, jadi ya ambiar semua gitu. Tapi pelajaran yang lo dapat adalah ternyata lo coba lagi. Ya itu tadi jatah kegagalan tuh harus dihabisin. Iya benar. Kayak Thomas Alva Edison kan nggak langsung jadi lampu gitu. Ya gagal berapa kali dulu gitu. Benar. Nggak ada orang ucuk-ucuk langsung enak gitu. Betul, sekalipun Raffi Ahmad ya, dia juga berusaha dari nol. Bukan Rafathar. Iya. Itu sih nggak mau berbicara ya. Ya apalagi Dimas yang kemarin Raffi. Ya. Kan? Gitu. Jadi barangkali mungkin Anda saatnya saya gantian, kan Anda udah ngasih tahu petua-petua yang saya juga gak mau kalah. Motivasi Anda kan bagus. Saya juga mau merangkai kata-kata, izin boleh? Boleh Ya. Jadi buat Anda yang merasa gagal di hari pertama, coba lagi. Barangkali sukses Anda di yang kedua. Tapi ketika yang kedua gagal, barangkali ada yang ketiga. Gagal 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 3001. Nah disitulah letaknya mungkin Anda gagal lagi. Jadi saran saya, semakin gagal ya Anda terus berdoa sama Allah. Sampai akhir hayat pun kalau Anda belum sukses, ya itulah mungkin nasib Anda dan takdir Anda. Bagus gak? Bagus banget. Kapan suksesnya? Sama satu lagi Mas Der, nambahin ya dikit. Jadi No Brands ini kan dari tahun 2020, dari pandemi itu ada donasi setiap hari Jumat, bagi-bagi nasi bungkus, 100 nasi bungkus setiap habis sholat Jumat. Tadinya belum ada toko No Brands, itu keliling ya seluruh Indonesia, Jawa lah, Jakarta, Tangerang, semua segala macam, Solo, Malang gitu. Waktu belum ada store fisiknya. Nah sekarang ya bagi-baginya di store fisik setiap habis Jumatan itu. Nah kalau menurut saya, ini saya disclaimer ya, saya bukan ahli agama gitu, cuman saya percaya kalau misalnya kita bukan tag and give dulu baru nanti tag. Kalau tag dulu ya jelek tuh. Give dulu dan tag nantinya dibalik gitu. Jadi yang saya percaya kalau usaha, contoh dulu saya main PS nih. Kalau mau cepet kan pakai Game Shark. Iya. Nah, Game Sharknya tuh sodako kalau usaha. Gitu. Jadi No Brands ini dari tahun 2020 alhamdulillah udah 113 edisi ya. Setiap hari Jumat bagi-bagi nasi bungkus sebanyak 100 nasi bungkus. Itu tadinya dari sebagian penghasilan sepatu Corona Jancu itu kita donasikan gitu untuk lingkungan sekitar, karena kan banyak yang terdampak gitu. Masya Allah. Karena orang lupa nih, biasanya pemain-pemain kayak ini kan main di digital juga kan kita kan. Kita pasang ads, boost, posting gitu-gitu. Cuma kita lupa ads ke langit gitu. Pasang ads ke langit, nanti yang nyatet malaikat. Tinggal dikasih tanggal tuh sama dia tuh, oh nih tanggal sekian gitu. Yang saya percaya gitu. Nggak nyangka ya, ternyata seorang yang melegalisasi. Bukan. Balik lagi. Tapi bener ya, maksud gue sedekah itu nggak mungkin ngurangin rezeki lo bro. Betul. Sedekah itu nggak mungkin ngurangin uang lo. Dalam arti secara spiritualisme ya, maksudnya bukan berarti ya, uang mah berkurang buat sedekah gitu. Rezeki. Tapi dari rezeki itu nggak mungkin ngurang, dan pasti Allah akan ganti lagi yang berlipat-lipat gitu ya. Kayak tadi misalnya, apalagi lu tepatnya milih di Jumat, iya kan? Iya dong, maksud gua kan kabar dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau bilang Jumat itu kan hari terbaik. Lu melakukan sesuatu dengan terbaik di doa di hari Jumat, itu kan luar biasa. Apalagi lu berbagi kebaikan di hari Jumat juga kan. Masya Allah. Tapi maksudnya berbagi kebaikannya kan setelah sholat Jumat atau sebelum sholat Jumat kan? Iya, setelah pas sholat Jumatnya kan lu sholat kan? Sholat dong. Oh iya, maksud gue ini make sure aja. Masa buka Shopee sih? Iya, sholat dong. Iya betul. Ya nih, lu nih lagi dengerin ceramah. Aduh, pernah gue sebelah gue main Mobile Legend, buka Shopee, cek keranjang penuh 200, dihapus, masukin keranjang baru. Maksud gue lu simak dengerin. Khotibnya lagi ngisi ceramah. Tapi dalam artian seperti ini, tadi nasi bungkusnya juga pakai sayur. Iya, pakai nasi, lauk, ayam biasanya. Sayurnya ada? Sayurnya ada, minumnya ada. Sayurnya bukan. Oh. Kan kita di sini bukan di Aceh gitu. Kenapa Aceh?
Ya karena kan. Oh ya karena kita di Jakarta bukan di Aceh kan? Oh iya itu aja kan maksudnya Ya kan. betul. Iya. Pokoknya buat No Brands, gue tunggu nanti kolaborasi bareng sama Kasih Solusi atau yang lainnya. Oke. Semakin ide-ide liarnya monggo dikeluarkan, gue pengen tahu lah ke depannya nggak cuma bahan seperti itu. Yang mungkin ini pun juga gue harus tanyakan dulu kan sama pihak-pihak tertentu. Tapi insya Allah mungkin secara yang tadi kita bahas juga mudah-mudahan gak ada masalah, mudah-mudahan ya, amin ya. Dan kedepannya juga bisa ngeluarin satu-satu formula baru lah, ya kan. Tapi kalau dilihat mirip-mirip memang kayak mirip Converse, mirip apa, memang lu brandnya seperti itu ya. Kebanyakan brand-brand lokal kurang lebih seperti itu. Emang itu ada template ya? Kok rata-rata gue ngeliat kayak gitu semua ya? Jadi gini. Custom dong, Jadi gini. beda dong langsung. Sekarang misalnya bikin t-shirt. T-shirt itu kan yang bedain desain sablonnya kan. Tapi bentuk t-shirt gitu semua, mau merek A, B, C, D sampai Z kan. Ada yang coba bikin t-shirt aneh-aneh nggak? Ada sayapnya gitu kan, gak laku juga kan. Iya juga sih. Nah itulah ketika sepatu dihujat, ini sama kayak gini. Kalau t-shirt kalau nggak t-shirt begitu semua kan t-shirt. Mau yang oversize, mau yang size unisex gitu-gitu semua kan. Tinggal ininya apa. Oh iya juga ya. Iya kan. Kalau sepatu, ini mirip ini, itu mirip itu. Oh iya juga, tapi itu bisa. Crocs aja lu bikin Crocs yang gede gitu depannya. Ya bisa sih nanti next. Lu mau bilang Crocs jelek? Enggak lah. Oke. Pertanyaan giveaway bro, yang udah nungguin nih. 3 aja, kan 3 sepatu. Ya. Atau orang 1. Siap. Dapetin sepatu edisi Kasih Solusi. Bener ya, Ridho nih ya? Ridho. Kita support penuh ya. Maksudnya Lagi buat No pilek, Brand. maaf. Oh iya enggak. Apa lagi? Lagi bindeng. Kebanyakan minum es. Pilek. Ya pilek. Udah. Aman. Oh. Kebanyakan minum es. Iya. Coba pertanyaan deh. Pertanyaannya Seputar obrolan aja biar mereka nyimak apa enggak kita tes. Seputar obrolan ini. Nih, giveaway nih. Ayo tulis di kolom komen nih. Edisi Kasih Solusi, ada logonya, ada nama Kasih Solusinya, ada apa namanya nih? Ada laser engrave ya. Laser. Tuh, hashtag kita kasih solusi ini memang tagline kami ya. Tuh. Ayo, silakan Bro Edgar. Jadi nanti di Instagram berarti ya komennya. Ya, di Instagram. Kita bisa collab kan? Berarti lu sekarang lagi nonton YouTube, lu lari ke Instagramnya yang collab bareng sama No Brands, Kasih Solusi sama No Brands kan gabung tuh nanti. Nah komennya di situ. Likes, komen dan di share. Iya benar. Itu kan video teaser kita nih. Video teaser yang biasa kita posting di feed Instagram buat lu nonton YouTube. Nah video teaser itu tuh cuplikan-cuplikan itu lo komen di situ. Komen di situ pertanyaan adalah yang pertama ya. Jadi tulis ya 1 titik jawaban pertanyaan pertama. Satu aja kali banyak banget. Gue main tembak-tembak 3. Kapan Mas Dery keluar dari? Nggak usah. Gue juga capek-capek sekarang lagi narik Widi biar bener lagi. Lu bahas lagi. Oke, gimana? Satu ya, bersatu deh boleh deh. Satu. Jadi apa sih yang membedakan? Oh gini. Ya pertanyaan pertama, ada berapa jenis cara pembuatan sepatu yang ada di Indonesia? Tadi jenisnya aja, nggak usah didetailin. Oh ini cara pembuatan dengan vulcanize gitu. Satu yang lain apa tuh, cari itu. Oh berarti di obrolan tadi tinggal lu mundurin aja ya. Kalau nyimak ya. Oke. Terus yang pertanyaan nomor 2 gitu. Nah berarti kata lu tadi. Oh satu aja, yaudah satu aja. Siap. Enggak dong, 2 dong. Tadi lu bilang Dua. Paul lu berubah lu. 2 apa 3? 3. 2. Ganjil bagus bro. 3. Pertanyaan nomor 2. Bantu dong Master. Gue nggak ngerti sepatu dalam arti apa. Tadi dari obrolan aja. Apa lu pada nyimak gak? Sepatu. Tadi cara pembuatan sepatu. Yang pertama ya. Yang kedua ini aja dari No Brands saja. Kalau menurut No Brands apa sih syarat untuk kita mencapai itu tadi yang dikatakan sukses ataupun berhasil? Tadi kan udah dibahas juga. Nah nomor 3 ya, sekarang sepatu ketiga nih. Sepatu ketiga seputar produk lu dong. Lu ada berapa katalog atau apa? Yang ketiga adalah ada berapa jenis artikel No Brands yang berjenis fashion statement. Itu tadi kan nggak semuanya fashion statement. Ada berapa artikel No Brands yang berjenis fashion statement. Kayak ini koruptor jancu, corona jancu. Terus ada lagi yang lain. Oh ada apa sih? Ada masih polos juga. Terus apa lagi? Ya ketahuan dong. si Burhan langsung kenceng banget. Asep namanya. Iya, makanya cek aja di bawah ya. Siap. Seru nih, 3 sepatu edisi Kasih Solusi. 3 pasang sepatu untuk 3 pertanyaan. Wih, senilai berapa sepatunya? Senilai yang ini kalau udah di custom mahal, kalau sepatunya doang itu 280. Ya udah, yang jadi custom dong. Yang jadi custom. Berapa? Kalau lu jual?
Biar dia menarik nih, berarti ini hadiahnya mahal nih. Mungkin di atas 500 kalau udah custom banyak kayak gini. Berarti di sini giveaway harga sepatu 500.000 untuk satu orang, bro. 1,5 juta. Waduh. Lagi cuma nonton video doang. Wih, nggak ada kerjaannya ya? Iya, pakai wifi lagi. Kapan lagi dapat ilmu lagi insyaallah. Kita kasih solusi.